seorang insinyur dari Jerman, arsitek yang masyhur sekali. Orang ini terkenal dengan gambarnya dan dia suka mempertemukan antara literatur klasik menurut dia dengan literatur modern. Lalu digambarlah sama dia supaya bisa membuat sebuah bangunan yang unik, berbeda dari yang lain. Dan selalu laku. Satu waktu teman-teman sekalian, dia rupanya salah satu literatur klasiknya adalah Al-Quran. Buku-buku samawi menurut dia. Termasuk Taurat, Injil, tapi Al-Quran salah satunya. Dia selalu jadikan Al-Quran sebagai alat untuk dibuka. Mana nih, bangunan-bangunan apa? Kan ada Allah ceritakan tentang Fir'aun dengan piramidanya, peninggalannya, kemudian ada kaum Hud, kaum Saleh, banyak nama-nama yang sebelumnya. Kemudian masih ada sampai sekarang, seperti kisah kerajaan Namrud ya, dan zaman Nabi Ibrahim AS juga masih ada sampai sekarang. Kaum Thamud di Madain Saleh di Saudi sekarang masih ada peninggalan bangunan mereka. Sekarang dia ingin tahu, kira-kira Al-Quran menggambarkan nggak tentang bangunan masa depan, modern. Dengan hikmah Allah, Allah berikan dia petunjuk orang ini. Dia buka, dia baca tentang surga. Surga adalah bangunan masa depan. Salah satu kalimat surga yang menggelitik dia, dan akhirnya ini penyebab dia masuk Islam. Dia mengatakan atau dia baca, setiap ada Al-Quran menyebutkan jannat, selalu disebutkan tajri min tahtiha anhar. Mengalir di bawahnya sungai. Apa nih rahasianya? Istana di surga, bangunan masa depan yang menjadi target semua umat Islam. Kenapa di bawahnya ngalir sungai? Apa maksudnya ini? Dari sisi arsitekturnya ini apa? Penasaran dia. Apa yang dilakukan teman-teman? Dia punya tanah kosong, dibangun sama dia bangunan. Dia ingin mengaplikasikan sesuai yang dia paham tentang ayat ini. Dia bukan Muslim, Katolik. Nanti dia masuk Islam gara-gara ini. Kemudian dia bangun bangunan, dia lakukan bangunan yang dia bangun sangat mewah. Kemudian yang satu yang dia ubah, lantainya diganti jadi kaca sama dia. Dan di bawah kaca itu ada saluran air. Selesai dia buat bangunan ini, dia pergi ke Eropa seperti biasa, dia menawarkan produknya ya kepada perusahaan-perusahaan sampai 2 minggu. Biasanya kalau dia pulang dia istirahat juga 2 minggu karena capek dan penatnya, begadang terus. Kadang-kadang gambar harus diedit dan segala macam. Subhanallah, dia ceritakan tentang dia masuk Islam bagaimana dia tiba di bandara Jerman. Dia tidak langsung pulang ke rumah istrinya, tapi dia mampir ke rumah baru yang dia baru bangun kemarin, tidak sempat dia tinggali. Dia nyalain semua panel listriknya. Begitu nyala semua, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah lantai tersebut. Dia bilang, saya duduk, begitu saya duduk, tiba-tiba seluruh penat saya 2 minggu ini hilang. Belum pernah saya rasakan sebelumnya. Biasanya butuh 2 minggu istirahat untuk menghilangkan penat itu. Tapi ini saya penasaran. Saya lihat wallpaper saya sama dengan rumah saya. Bagus, mewah, lampu sama, ini sama, sofa sama, semua sama. Apa ini masalahnya? Dimatikanlah satu-satu panel listrik tersebut. Dia penasaran ingin tahu dari mana sumbernya. Terakhir teman-teman, dengan hikmah Allah, yang belum dia matikan adalah panel listriknya air. Semua mati lampu, dia duduk. Begitu dia duduk, dia dengar gemericik air ini, ketenangan jiwanya dia rasakan sendiri. Maka dia sendiri ambil inisiatif mengatakan, oh ini rupanya rahasianya. Ternyata gemericik air menghilangkan rasa capek. Makanya umat Islam disuruh capek-capek beribadah di dunia. Dibalas surga, salah satu cirinya adalah gemericik air yang mereka dengarkan. Dia cari satu komunitas Islam, masuk Islam gara-gara itu.